Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, perkenankan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mohon izin menyampaikan materi presentasi kami dengan topik pembentukan sistem pengendalian pada korporasi dan UMKM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Maita Dwi Lestari, NIM 2019 017097. Yang kedua Aan Fajri Nur Tiasmoko, NIM 2019-017102. Yang ketiga Ananda Anggun Safara, NIM 2019-017117. Pendekatan dalam mendesain sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, contingency approach. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengamatan tren perubahan lingkungan bisnis untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap MCS. Poin yang kedua, memudahkan pemahaman atas MCS yang didesain dengan adanya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan bisnis dengan MCS yang didesain. Yang kedua, Human Resource Leverage Approach. Pendekatan Human Resource Leverage Approach mempunyai keunggulan, yaitu diantaranya yang pertama, menjanjikan peningkatan daya saing perusahaan, yaitu dengan menekankan pada kompetensi SDM. Yang kedua, MCS mampu memfokuskan personil sehingga dapat meningkatkan kinerja yang mewujudkan visi organisasi. Direct dan indirect cost of control. Cost ini meliputi untuk pelaksanaan program dan administrator yang terdiri dari direct cost, yaitu cost karena investasi MCS yang diharapkan akan memperoleh manfaat, yaitu pegawai akan bekerja keras untuk kepentingan organisasi. Cost ini meliputi cash bonus, program penghargaan, staff internal audit, time consuming untuk persiapan aktivitas dan anggaran, cost reviewer, dan sebagainya. Yang kedua, indirect cost, yaitu merupakan cost karena sisi negatif yang tidak dapat dihindari dari model MCS atau karena MCS yang tidak efektif karena situasi yang kurang tepat. Behavioral displacement. Perilaku tidak semestinya akan mendorong terciptanya perilaku tidak konsisten dengan tujuan organisasi atau strategi yang sudah ditetapkan. Misalnya, ketika perusahaan memberikan kuota penjualan kepada tenaga penjual, mereka cenderung untuk menjual yang termudah, bukan yang paling profitable. Penyebab terjadinya behavioral displacement A. Adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap hasil yang diharapkan, atau pegawai tidak memahami dengan baik tugas dan perannya. B. Over quantification atau terlalu fokus pada ukuran kuantitatif dan mengabaikan konsep yang ingetable. C. Kesejahteraan pegawai tidak standar. Gamesmanship merupakan tindakan manajer untuk memperbaiki indikator kinerja tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang positif. A. Slack. Berapapun anggaran yang disusun, pasti akan di-cut oleh atasan, sehingga bawahan cenderung membuat yang longgar. Menggunakan aset atau sumber daya melebihi kebutuhan, sehingga alokasi sumber daya tidak efisien. B. Manipulasi data. Laba bukan karena aktivitas operasi, tapi karena perubahan metode akuntansi agar kinerja looks good. Operating delay merupakan salah satu konsekuensi dari pre-action review dan behavioral constraint. Hal ini disebabkan oleh akses yang terbatas ke stockroom, tanda tangan cek oleh pegawai akuntansi, review anggaran biaya sebelum disetujui. Contoh operating delay. Marketing Service Director Harley Davidson Motor Company. Program rebate atau potongan harga dipercepat dari 6-8 minggu menjadi 10 hari. Yang kedua, Xerox Company. Realisasi cek dan konsep ke tahap engineering
Untuk pengembangan produk baru memakan waktu 2 tahun. Negative attitude merupakan sikap atau perilaku negatif dari karyawan sebagai dampak dari implementasi action control atau result control. 1. Action control. Para profesional cenderung tidak menyukai action control. Manajer yang direview tidak memandang proses review sebagai suatu yang bermanfaat. Bagi personil bawahan, tidak diberikan kepercayaan dan hanya menjalankan tugas atau hal yang menghilangkan semangat dan menyakitkan. Yang kedua, result control. Kurangnya komitmen untuk mencapai target yang selalu sulit. Sistem pengukuran kinerja yang tidak fair karena manajer harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, misalnya karena resesi. Reward-nya tidak pantas atau tidak wajar. Selanjutnya yaitu control tightness or looseness. Manfaat dari pengendalian adalah mengarahkan agar seluruh pegawai berperilaku sesuai tujuan perusahaan, sehingga probabilitas tercapainya tujuan perusahaan semakin besar dan kapasitas tercapainya tujuan perusahaan semakin meningkat. Beberapa ketat atau longgar sistem pengendalian yang harus ditetapkan tentunya sangat berpengaruh oleh kondisi perusahaan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan pengendalian yang tepat, yaitu ada 2, pengendalian ketat dan pengendalian manajemen. Pengendalian ketat jika semua masalah pengendalian bisa dihindari. Manajemen mempunyai knowledge secara detail dan masuk akal tentang tujuan dari masing-masing jenis pengendalian. Perusahaan yang strateginya fokus lebih knowledgeable. Yang kedua, pengendalian longgar, perusahaan modern dengan inovasi tinggi. Selanjutnya, action control. Action control untuk mengetahui tingkat ketat atau tidaknya. Semakin extra protection, semakin extra cost. Contohnya, penggunaan teknologi pengendalian seperti fingerprint and voice detector. Yang kedua, administrative control, seperti pre-action review ketat. Jika review dilakukan sering dan detail, biasanya untuk alokasi dana yang cukup besar. Dalam praktik untuk manajer atasan yang sibuk, review hanya identik dengan cap atau stempel. Action accounting, harus ditetapkan target spesifik, misalnya tujuan bagian pembelian adalah tenaga kerja harus profesional, atau lebih spesifik, misalnya seleksi lebih dari 3 supplier. Komunikasi kepada pegawai bagaimana cara mencapai target. Selanjutnya, result control. Pengendalian hasil atau result control supaya menjadi relatif ketat, maka diperlukan definisi hasil yang diinginkan secara jelas, selaras dengan tujuan organisasi, bukan tujuan fungsi atau divisi. Bersifat spesifik, dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai agar pegawai merasa bahwa target yang sudah dicapai merupakan bagian dari kinerja karyawan. Contohnya, gaji untuk supir. Gajinya besar tapi kerja keras luar biasa. Manajemen membandingkan kinerja supir setiap hari dengan proyeksi perusahaan yang terkomputerisasi. Jika tidak mencapai target akan disupervisi, jika tetap tidak berhasil akan diperingatkan dan ditunda gajinya dan atau dipecat. Selanjutnya yaitu personel kontrol atau kultur kontrol. Implementasi pengendalian personil dan pengendalian kultur relatif longgar, khususnya pada perusahaan keluarga atau perusahaan kecil. Adanya kecenderungan setiap pegawai untuk bekerja sekedarnya, sebatas menyelesaikan tanggung jawab, maka sebaiknya implementasi personil kontrol dan kultur kontrol dibarengi dengan action control dan result control. Selanjutnya yaitu karakteristik pengendalian. Tipe pengendalian yaitu result dan action accountability. Karakteristiknya yaitu definisi result and action yang diinginkan yaitu selaras dengan keahlian organisasi sesungguhnya, spesifik, dikomunikasikan secara efektif dan lengkap.
ukuran research ya dan penelusuran action yang diinginkan yaitu selaras, tepat, objektif dan tepat waktu, dapat dimengerti. Reward and punishment berarti bagi yang terlibat berhubungan langsung dengan research and action. Yang kedua yaitu kendala perilaku, karakteristiknya handal dan membatasi. Yang ketiga precision review, sering detail dilakukan oleh orang yang knowledgeable. Yang keempat yaitu personil atau kultural, pengetahuan tentang stabilitas dan kepastian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan, saya mewakili anggota dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.